Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pomah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Pomah. Di sini saya akan membacakan urutan acara pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pomah, yang keempat acara inti yaitu pemaparan diseminasi aksi nyata yang akan disampaikan beliau Bapak Muhammad Nafiuddin, Sarjana Pendidikan. Acara yang kelima yaitu doa, dan acara yang keenam yaitu penutup. Untuk itu, karena waktu sudah menginjak, maka kita acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, kepada Ibu Megawati untuk memimpin Dirjen. Monggo. Oh iya, Bapak Guru mohon untuk berbicara. Menginjak acara yang ketiga yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pomah. Untuk itu kepada Ibu Wahyudi, Sarjana Pendidikan, waktu dan tempat
Terima kasih Pak Ali untuk waktu dan tempat yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Nafi selaku calon guru penggerak angkatan 9 serta Bapak Ibu guru SD Poma 1 beserta Bapak Ibu guru SD di Korwil Kecamatan Tulung yang kami hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana telah memberikan dan melimpahkan kepada kita rahmat, hidayah serta nikmat, terutama nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk diseminasi budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Nafiuddin. Semoga nanti apa yang disampaikan Bapak Nafiuddin memberikan ilmu dan manfaat bagi kita semua yang kedepannya kita bisa menerapkan juga kepada peserta didik kita. Mungkin dari saya yang bisa saya sampaikan banyak kata-kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala. Menginjak acara yang keempat yaitu acara inti penyampaian diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Nafiuddin, Sarjana Pendidikan. Untuk itu waktu dan tempat kami aturkan sepenuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Poma, Ibu Aiti. Yang saya hormati rekan-rekan guru SD Negeri 1 Poma dan rekan-rekan dari Korwil Tulung yang saya hormati juga atas kehadirannya. Saya ucapkan banyak terima kasih sudah meluangkan waktunya sehingga dapat menghadiri diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Pertama-tama telah banyak bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta pada kita sehingga kita masih diberikan nafas, sehingga kita masih diberikan kehidupan dapat bertemu pada siang hari ini. Salam serta salawat kita sajikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah menantikan syafaatnya di hari akhir. Di sini saya akan memaparkan budaya positif, yaitu aksi nyata modul 1.4 dengan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, budaya positif bukan budaya negatif. Jadi semoga kita nanti dapat mengembangkan dunia pendidikan, mendidik anak-anak kita dengan budaya-budaya yang positif, bukan budaya-budaya yang tidak sepantasnya untuk kita. Langsung saja karena ini sudah waktunya juga sudah agak lama untuk teman-teman meluangkan waktu di sini, yaitu tentang diseminasi ini. Maka saja ada yang pertama adalah konsep utama modul budaya positif. Nah, dalam konsep utama modul budaya positif ini, di mana yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nah, perubahan paradigma belajar seperti apa? Yang mana sebelumnya kita tahu bahwa guru menjadi pusat dalam sebuah pendidikan, namun ternyata dalam pemaparannya Ki Hajar Dewantara filosofinya bahwa pendidikan itu sangat baiknya berpusat pada anak, bukan teacher centered tapi student centered. Jadi berpusat kepada anak.
Lalu untuk perubahan paradigma belajar kita menggunakan untuk yang disiplin positif. Nah, setelah kita mendisiplinkan yang positif, kita memotivasi perilaku manusia, memotivasi perilaku anak didik kita juga, diri kita juga. Lalu jangan ada kebutuhan dasar, posisi kontrol institusi, keyakinan kelas, dan ada segitiga restitusi. Yang mana apa itu segitiga restitusi, apa itu keyakinan kelas, posisi kontrol institusi, kebutuhan dasar manusia nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya. Untuk itu, biar Bapak Ibu lebih semangat, marilah kita ice breathing sejenak. Ice breathing tidak harus berdiri, ice breathing dengan duduk pun bisa kita lakukan. Maka biar lebih semangat untuk hari ini, mari kita ice breathing sejenak biar lebih enak. Nah ini kita lihat exercise-nya sebelumnya, oke? Jadi biar ya lebih ada semangat untuk kita melanjutkannya. Nah ini, mari kita lanjutkan. Kita tirukan. Nah, dengan tenang, dengan santai, biar kita lebih semangat. Biar semangat juga untuk ada inspirasi untuk kedepannya. Oke. Makasih. Semoga dengan sedikit tadi dapat menambah semangat kita, ya. Nah, namun sebelum kita lanjut, mohon maaf, saya merupakan tadi itu Pak. Punten, mohon maaf. Nama saya Erwin Abiudin. Saya calon guru penggerak angkatan 9. Saya bertugas di SDN Negeri 1 Kumah, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Mohon maaf tadi lupa untuk memperkenalkan diri. Terus sekarang kita selanjutnya kita jadi semangat. Yang akan kita pelajari yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pelajaran dengan paradigma baru itu seperti apa sih? Ternyata pembelajaran yang paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan sebuah profil pelajar Pancasila. Kita tahu bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi untuk anak-anak kita, untuk kita adalah orang-orang yang berketuhanan dan punya akhlak
yang bermulia. Yang kedua adalah mandiri, mampu mengembangkan potensi kita diri, mampu berdikari sendiri, lalu bernalar kritis, lalu berkepentingan global, bergotong royong serta kreatif. Disitulah profil pelajar Pancasila ada 6 yang mana harus kita kembangkan, harus beriman, mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, bergotong royong serta kreatif. Seperti halnya teori kontrol dari Dr. William Glasser tentang ilusi guru yang mengontrol murid, yang pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, ilusi guru mengontrol murid tentang dari Dr. William Glasser ini bahwa pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk melakukan apa yang kita mau, berbuat sesuai apa yang kita mau itu tidak boleh. Dimana miskonsepsi kita terhadap makna dari kontrol itu adalah penguatan positifnya atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, di sini ilusi bahwa semua penguatan positif efek dan bermanfaatnya itu ada di sini. Jadi seperti yang katakan tadi bahwa kita tidak bisa memaksa murid, walaupun pada dasarnya nanti murid itu akan menurut, namun dalam jangka tertentu pasti terjadi penolakan apabila kita memaksakan kehendak kita kepada murid. Walaupun namanya kita mengontrol murid, nyata-nyatanya di belakang kita tidak mengetahui perilaku murid kita seperti apa. Di sini dijelaskan tadi ada ilusi guru mengontrol murid dari Dr. William Glasser. Seperti halnya dalam jangka waktu tertentu mungkin anak itu akan menurut, namun pada tahap berikutnya jangka waktu apabila itu bertentangan dengan murid itu sendiri, nanti pasti murid itu akan berontak dan tidak akan mematuhi dari guru tersebut. Nah, di sini ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru juga menggunakan suara yang halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Nah, di sini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu adalah banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengurangan kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, di sini kita diterangkan bahwa kadang itu kita karena kita memiliki sebuah tanggung jawab, kadang kita itu memaksa untuk anak melakukan sesuatu hal.
Itu tanggung jawab saya harus seperti ini. Jadi anak harus saya jadikan seperti ini. Yang nyata-nyatanya teori kontrol dari bidang belajar itu nyata bahwa itu adalah salah. Itu adalah salah. Karena kita mengontrol anak itu berdasarkan kemampuan kinerja kita. Kalau kemampuan kinerja kita, standar kita. Kalau orang Jawa mengatakan sakleknya itu aturan ini ya ini orang oleh dilanggar telah dianu, yang mana tahunnya seperti ternyata anak-anak punya kebebasan untuk berpendapat, mengemukakan suatu ide atau gagasan mereka. Kita tidak boleh memaksa anak seperti itu. Lalu di slide selanjutnya adalah berubah dari paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol. Nah, di sini dijelaskan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap perilaku Anda. Perilaku kita harus kita rubah. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang sebuah realitas. Di sini adalah paradigma perubahan tadi. Bila kita ingin maju, kita harus berubah sedikit demi sedikit mengikuti alur yang ada. Kalau dalam dunia pendidikan, jangan sampai kita memaksakan suatu kehendak kita, suatu kehendak yang bertentangan dengan terlebih dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang sudah kita pelajari selama ini, bahwa pembelajaran berpihak kepada anak. Bukan kita memaksa anak harus menuruti apa yang kita mau. Anak harus melakukan apa yang kita suruh. Itu kalau kita mau berubah. Disinilah paradigma perubahan itu tadi. Atau kalau tidak, kita memiliki cara-cara utama kita untuk merubah kerangka acuan kita. Bagaimana kita melihat dunia, biar suatu wawasan anak-anak untuk itu bertambah, semacam itu. Lalu setelah itu kita akan membicarakan tentang disiplin positif. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, karena kita biar semangat, saya lakukan speaking sekali lagi. Bapak Ibu saya mohon untuk berdiri sejenak. Monggo. Untuk tangan kanan, letakkan ke depan. Gitu. Ya, ini kita buat lingkaran. Nah, kita buat lingkaran. Lalu tangan yang satunya tangan kiri juga diletakkan di sebelahnya. Kita akan tarik mundur. Nah, tarik mundur. Kira-kira Bapak yang ini muter Ibu. Nah, muter, yang ini tarik mundur, tarik mundur. Kira-kira Bapak Ibu bisa melakukannya tidak? Yang ini muter Ibu, ini muter, yang ini cuma terus tarik mundur, tarik mundur. Kita ubah sekarang, yang tarik mundur tangan kanan kita. Iya, yang ini tarik mundur, ini mesti yang muter. Iya, muter, kanan, goyang. Oke, cukup. Itu adalah untuk mengetahui apa itu otak kanan, otak kiri kita bekerja atau tidak. Bagi yang otak kanan dan otak kirinya itu remehnya bagus, pasti bisa melakukannya. Hal ini bisa kita berikan kepada anak-anak, termasuk waktu kita bikin mereka, salah satunya adalah tembak-tembakan. Pakai tembak-tembakan yang anak itu senang. Pak Wan tahu tembak-tembakan? Tahu Pak Wan tembak-tembakan? Ya, tahu. Anak-anak SD, anak-anak kita sering tidak main tembak-tembakan. Nah, sering termasuk apa itu dari
kelas 1 sampai kelas 6 ya. Oke. Sekarang kita masuk ke disiplin positif. Seperti yang tadi saya katakan di atas, nah di sini tadi untuk konsep utama modul budaya positif itu perubahan paradigma belajar tadi sudah kita sampaikan. Sekarang kita menuju ke disiplin positif. Disiplin positif itu apa, kayak apa toh? Disiplin positif ya apa, kayak apa toh? Disiplin harus taati peraturan toh, itu disiplin. Ternyata disiplin positif ini adalah kontrol diri dengan menggali potensi diri untuk mencapai tujuan yang mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi ada nilai-nilainya, tidak hanya mentaati peraturan yang ada. Di sana ada nilai-nilai yang harus kita hargai. Nah, disiplin sering dihubungkan dengan tata tertib, sebuah bentuk kepatuhan atau hukuman. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, disiplin mematuhi sebuah peraturan, yang mana kadang peraturan itu bertentangan dengan diri kita. Tapi yang namanya aturan harus kita lakukan, kita jalankan. Karena peraturan yang telah dibuat itu ada dua, untuk dipatuhi dan ditaati. Nah, disiplin positif itu yang seperti apa toh? Yang memberikan apa toh? Ternyata yang bisa memotivasi kita, memberikan kita motivasi. Yang eksternalnya adalah untuk menghindari hukuman atau tidak nyaman, untuk dapat imbalan atau penghargaan. Internalnya adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, disiplin positif itu berguna bagi diri kita untuk menghargai diri kita sendiri. Tidak untuk mendapatkan sebuah imbalan. Contohnya, saya mematuhi rambu-rambu lalu lintas, nanti biar dikasih helm Pak polisi. Nah, itu bukan sebuah disiplin positif. Lalu biar saya tidak dihukum, saya akan masuk sekolah jam 7 kurang 5 menit setiap hari. Nah, itu juga nggak boleh. Semacam itu. Kalau motivasinya untuk menghindari hukuman, untuk biar kita tidak dihukum, itu salah. Itu bukan sebuah budaya yang positif, bukan bisa disiplin yang positif. Karena apa? Di sana dari eksternalnya ada rasa ketidaknyamanan atau rasa ini diberikan sebuah penghargaan atau sebuah imbalan ataupun sebuah hadiah. Nah, yang mana disiplin positif di sini adalah agar kita bisa menghargai diri sendiri, agar kita menghargai apa yang telah menjadi kewajiban kita, apa yang telah menjadi kepatuhan kita. Jadi tidak ada embel-embel di belakangnya untuk disiplin positif ini. Lalu setelah motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama, motivasinya dilakukannya apa? Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Serta yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang pertama, untuk menghindari tidak nyaman atau hukuman, tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau tidak nyaman akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Nah, ini ketika kita tidak mematuhi sebuah peraturan,
sebuah kita akan bertanya-tanya, apabila saya tidak melakukannya saya akan dapat hukuman, saya akan merasa takut. Perilaku manusia sering seperti itu. Kalau saya tidak masuk sekolah, pasti nanti saya dihukum besok karena tidak memberikan izin karena saya bolos, tidak masuk sekolahnya. Seperti itu. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi, yang takut akan sebuah hukuman. Di sini orang yang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, orang dengan motivasi ini akan tanya, apa yang saya dapatkan bila saya melakukannya. Jadi dia tidak berpikir, aku nanti dapat apa apabila melakukan. Contoh, saya masuk sebelum jam 7 biar dapat hadiah dari Bu Prihatin, sebuah permen yang dibeli dari Solo. Permennya unik soalnya. Hal-hal semacam itu adalah sebuah perilaku manusia yang mana mereka berpikir, apabila saya melakukan, nanti saya akan dapat sebuah imbalan, saya akan mendapatkan sebuah penghargaan. Saya setiap di kelas saya mau usul, mau memberikan pertanyaan, biar nanti Bapak Ibu guru memperhatikan saya, biar nanti Bapak Ibu guru memberikan saya hadiah. Nah, ini adalah bentuk motivasi perilaku manusia yang kedua untuk mendapatkan sebuah penghargaan. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya. Nah, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai mereka yang ini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Jadi orang-orang ini meyakini bahwa jika mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang diyakini, dia tidak mengharapkan sebuah imbalan, dia tidak akan takut akan hukuman, ya itu akan menjadi lebih baik untuk menghargai diri sendiri. Ngantuk saya sedikit lagi nanti. Udah atau tak SBK ini ngantuk. Nah, jadi seperti itu. Jadi gimana cara kita menjadi perilaku manusia yang kita inginkan, yang dapat menghargai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tetapi kita akan percaya suatu hal. Contoh kita, karena tadi Bapak Pancasila juga ada yang berketuhanan. Contoh kita sholat, kita melaksanakan ibadah. Kita yakini apabila kita tidak melakukan sebuah ibadah ini nanti apa yang akan terjadi? Nah, di sana bukan karena hukuman, bukan karena suatu hal ini saya harus sholat kemudian dikei sarung bapak hari itu, bukan seperti itu. Tapi karena sudah melekat pada diri kita, keyakinan kita, maka hal itu dilakukan dengan sepenuh hati, tanpa mengharapkan sebuah imbalan, tanpa takut sesuatu hal. Karena apa? Karena adanya apa? Keyakinan dan nilai-nilai yang dapat dipercaya. Seperti itu. Nah, lalu di sini kita jelaskan hukuman dan penghargaan serta nanti adanya restitusi. Hukuman dan penghargaan. Hukuman itu apa? Seperti apa? Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak didik disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, contoh hukumannya seperti itu. Jadi hukuman itu tidak tertulis, tiba-tiba kita nyuruh anak pada saat datang terlambat untuk push up 10 kali. Contoh yang terlambat namanya Bial masuk. Kamu terlambat, push up 10 kali. Nah, sebenarnya itu. Lalu di mana konsekuensinya? Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah
dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Konsekuensi guru dan murid biasanya diberikan berdasarkan suatu data umumnya dapat diukur. Nah, hukuman semacam itu tadi seperti hukuman fisik itu tidak diperbolehkan di sini. Yang mana kita sudah bisa untuk perilaku bahwa kita membuat sebuah keyakinan untuk pada anak kita, keyakinan dan peraturan juga kita sesuaikan dengan apa yang terjadi di lapangan. Jadi tidak boleh kita serta-merta menghukum anak didik kita. Contoh, kita sudah menyepakati apabila bisa datang terlambat, kalian mau seperti apa? Nah, itu ada dua interaksi antara guru dan murid. Jadi tidak guru menentukan kamu harus seperti ini. Apabila besok kamu terlambat lagi, kamu harus lari mengelilingi lapangan. Hal-hal semacam itu yang tidak diizinkan atau tidak boleh dilakukan. Nah, di sana karena apa? Itu nanti tidak akan mendidik anak, tapi malah membuat anak menjadi malu, menjadi bosan, menjadi marah terhadap dunia. Jadi kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang ada harus kita buat bersama anak agar tercipta sebuah pembelajaran yang baik. Lalu ada restitusi. Restitusi itu apa toh? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen 2004. Nah, di sini dijelaskan, restitusi itu menciptakan sebuah kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika anak, contoh tadi, DA yang datang terlambat disuruh push up, itu tidak akan menyelesaikan sebuah masalah. Itu malah akan membuat anak jemu, marah pada guru. Nah, sedangkan dosen itu mengatakan, nah, kita harus menciptakan kondisi bagaimana untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan membuat apa? Keyakinan dan kesepakatan kelas. Jadi ada konsekuensinya nantinya. Apabila anak itu, apabila bisa terlambat, anak-anak maunya seperti apa? Nah, itu. Jadi tidak hanya guru yang menentukan terlambat ke pusat, terlambat ke muter di lapangan, enggak. Tapi kita buat adanya murid, adanya guru saling berkolaborasi, biar pembelajaran menjadi lebih enak. Oke. Nah, di sini selanjutnya kata adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu apa toh? Nah, di sini siswa senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini, nah, ada 5 kebutuhan dasar yang harus dijaga. Yang pertama adalah bertahan hidup, lalu ada kasih sayang, rasa diterima, love and belonging, ada penguasaan, ada kebebasan, dan ada juga kesenangan. Nah, kesenangan bahwasanya anak didik kita, termasuk kita sebagai seorang manusia, kita membutuhkan sebuah kesenangan biar tidak menjadi bosan gimana cara kita senang. Bisa tadi diterangkan apabila tidak mendapatkan kebutuhan dengan cara positif, maka mereka mendapatkannya secara negatif. Nah, di sini peran kita membimbing mereka agar mendapatkan sebuah kesenangan dengan yang positif, karena modul ini modul tentang budaya yang positif. Lalu kebebasan. Nah, anak didik itu tidak mau untuk dikekang. Dalam sebuah contoh, kamu harus duduk di sini dari jam
pertama sampai jam terakhir agar kamu bisa mengerti. Tidak bisa. Anak tidak bebas. Kadang ada rasa capek, harus istirahat. Tidak mungkin pembelajaran kita terapkan full tanpa istirahat juga. Contoh seperti itu. Nah, ada penguasaan. Penguasaan ini nanti pastinya adalah ke kontrol juga bisa. Kita bisa mengontrol murid kita tentang penguasaan mereka biar mereka tidak lepas dari lingkaran budaya positif. Lalu selain itu, yang penting juga adalah kita harus menyayangi dan membuat anak didik kita merasa diterima di sekolahnya. Apabila kita tidak mau menyayangi anak didik kita tidak bisa menerima mereka, mereka akan merasa tersisihkan. Mereka akan merasa minder, malu, dan itu membuat suatu hal yang negatif. Tidak maju namun tidak maju malah bisa menjadikan mereka menjadi mundur. Karena apa? Karena kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Apalagi kebutuhan bertahan hidup. Kita membutuhkan suatu hal untuk mengisi, untuk membuat kita semakin lebih baik lagi. Mohon maaf, anginnya kencang jadi agak muter-muter. Jadi kebutuhan dasar di sini ada kasih sayang. Gimana cara kita menyayangi anak, merasa anak itu diterima, nyaman untuk di kelas, nyaman untuk melakukan hal dalam pembelajaran dengan sebaik-baiknya, biar pembelajaran mudah diterima. Itu seperti apa? Penguasaan. Kita mau mengontrol anak kita biar tidak menjadi anak yang ugal-ugalan, menjadi anak yang tidak diinginkan. Seperti itu. Namun kita juga tidak bisa mengekang mereka, memaksakan kehendak mereka, karena mereka juga butuh suatu kebebasan dengan kesenangan. Kalau anak-anak tidak senang, seperti hanya anak-anak di sekolah dasar, pembelajaran tidak senang, tidak menyenangkan, itu mereka akan bosan. Lalu pembelajaran tidak akan bisa diterima dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini kita mempelajari kebutuhan dasar apa yang anak didik kita inginkan, apa yang perlu kita sampaikan kepada anak didik kita biar terjadi hal budaya positif, berikan kesenangan, kebebasan, penguasaan, memberikan kasih sayang dan rasa diterima untuk bertahan hidup juga. Oke, lanjutnya biar tidak bosan, kita sudah memasuki bab yang selanjutnya. Marilah kita dengarkan sejenak ini. Pokoknya kita biar tidak bosan, kita bikin senang untuk pembelajaran di siang hari ini tentang budaya positif. Walaupun saya tahu Bapak Ibu guru sudah merasa lelah, capek, namun karena sesuatu hal Bapak Ibu guru bisa menambah pengetahuan untuk anak didik kita semuanya. Ya, mari Bu. Dari Cacat ya? Dari ke toilet atau dari toilet Bu? Oh, oke. Dia lebih semangat lagi, ayo. Pokoknya pagi ini kita senam, kita SBK lagi. Ya, hari kita SBK lagi. Ini adalah biar kita refresh, karena apa? Kita tahu dunia sudah lelah, capek. Nah, ini adalah SBK yang akan saya tampilkan. Nah, kita lihat di depan di layar ya. Nah, oke. Berdiri boleh, duduk boleh, monggo. Lihat SBK-nya seperti ini, ayo. Ada apa? Oh, hilang. Ternyata hilang ya. Kita munculkan lagi. Apa Bu? Ya, dia tidak capek makanya. Jangan lelah, jangan ngantuk sekarang. Iya, ayo 1, 2, 3.
SD itu sukanya seperti ini. Putar, tangan diputar-putar, tegaklah bahu, diputar-putar, tegaklah lutut, digoyang-goyang, goyang, tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, tangan bahu, diputar-putar, tangan lutut, goyang-goyang, 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 putar ke atas, diputar-putar, putar ke bawah, putar-putar, putar ke kanan, putar, putar ke kiri. Oke, terima kasih. Udah gitu aja. Bukannya ini kesel, durasi waktu. Nah, tadi sudah sampai kebutuhan. Sekarang kita sampai pada posisi kontrol restitusi. Nah, posisi kontrol restitusi. Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah penghukum. Patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Nah, posisi kontrol restitusi seperti ini. Yang mana kita tahu tadi restitusi seperti apa. Lalu membuat merasa bersalah. Katanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu apa yang kamu lakukan akan saya sampaikan kepada orang tua. Nah, lalu teman 5 pos kontrol restitusi adalah penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Seperti yang tadi untuk teman, posisi jadi teman adalah ayo bantulah demi bapak ya. Pekerjaannya ayo bantulah ya demi bapak. Ya sudah tidak apa-apa, nanti ibu bantu. Itu contoh-contoh dari posisi kontrol restitusi. Lalu kita sebagai seorang pemantau, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya seperti apa? Lalu posisi kita sebagai manajer. Nah, manajer. Posisi kontrol sebagai ini adalah contohnya adalah jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Lalu jika kamu perbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini adalah posisi kontrol restitusi. Jadi ada 5: penghukum, membuat rasa bersalah, lalu menjadi teman, lalu menjadi pemantau atau pengamat, lalu menjadi manajer, seorang pemimpin. Hukum itu tugasnya hukum. Gak mau tahu, orang harus patuhi peraturan, kalau gak mau ya tak hukum kamu. Lalu membuat rasa bersalah ini nanti efeknya adalah anak menjadi minder. Ya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu? Nanti anak akan jadi minder, anak akan menjadi tidak nyaman untuk belajar di kelas. Lalu menjadi teman, pemantau, dan menjadi seorang manajer atau seorang pemimpin. Nah, lalu yang keenam adalah keyakinan kelas. Ya, sebelum matur thank you diungkapkan durasi kita. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa toh? Apa keyakinan kelas itu? Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai keselamatan yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal, umum, menyeluruh, yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama.
Nilai-nilai kebajikan dalam menekankan pada keyakinan seorang yang lebih memotivasi seseorang dari dalam yang dapat menjadikan dasar kita dalam membuat suatu keyakinan sekolah atau menentukan visi dan misi atau tujuan dari sebuah institusi sekolah. Ini adalah keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Kadang yang kelas ada yang kita sepakati, cuma kita ngomong saja, mereka sudah percaya, sudah mau. Terlebih dikuatkan dengan tersuratnya, ada tulisannya untuk pengingat kita. Jadi anak tidak boleh seperti ini, nanti konsekuensinya seperti apa. Itu adalah keyakinan kelas yang kita buat bersama anak. Kita tidak bisa membuatnya sendiri. Baik itu secara ditulis ada yang tidak, karena sebuah peraturan dan keyakinan kelas ini ada yang dapat ditulis dan tidak semuanya dapat ditulis. Karena apa? Nanti terlalu banyak memakan tempat juga. Awalnya tuh ngantuk Pak? Tidur, ngantuk Pak? Pak Ustadz, ada yang sakit Ustadz keyakinan kelas? Oh, lalu di sini tadi kita sudah keyakinan kelas, lalu kita jangan bahas prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Prosedurnya itu seperti apa toh? Yang pertama persilahkan warga sekolah atau murid-murid. Tadi keyakinan kelas adalah menjadi kebajikan yang universal. Yang pertama adalah persilahkan warga atau sekolah atau murid-murid di sekolah kelas untuk berturah pendapat tentang peraturan yang disepakatinya. Kita persilahkan anak-anak didik kita atau warga sekolah biar mereka ngomong, biar mereka mengutarakan pendapat peraturan yang perlu disepakati untuk kelas, untuk sekolah itu biar lebih baik dalam sistem pembelajaran. Itu seperti apa? Ibu nanti lalu setelah kita mencari pendapat dari anak-anak didik kita, dari warga, lalu kita mencatatnya, memasukkan di papan tulis atau di kertas besar agar mudah terlihat. Mencatat semua masukan tadi kita catat. Lalu setelah itu menyusun keyakinan kelas dan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi bentuk positif. Jadi kita mengganti kata-kata yang tidak pas, tidak tepat, jangan ditulis, kita ganti. Lalu setelah itu kita meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak bisa terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 untuk prinsip atau keyakinan. Lalu setelah itu hal terakhir apa yang dilakukan untuk mendapatkan keyakinan kelas? Nah, yang terakhir semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang, kita kaji ulang. Nah, yang telah kita buat tadi, apakah disetujui, lalu menandatanganinya, lalu diletakkan di dinding kelas atau sekolah biar bisa terbaca. Tapi jangan di dinding yang di atas atau tersembunyi, tetap di dinding yang mudah dilihat semua warga sekolah atau kelas. Dibuat Pak? Ya. Di kelas 4? Iya. Ada tulisan ke kelas 1. Contohnya di kelas 4? Iya. Begitu Pak Awan bisa lihat besok ya, bisa ke kelas 4. Nah, contoh keyakinan kelas tadi seperti apa? Karena Pak, keyakinan kelas antara kelas 1 dan kelas atas atau kelas 4 ke atas itu berbeda keyakinannya. Karena pengetahuan mereka berbeda, cara berpikir mereka juga berbeda. Nah, contoh keyakinan kelas 1 adalah setiap anggota kelas perlu belajar.
Setiap anggota kelas perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai. Lalu setiap anggota kelas perlu merasa aman. Itu contohnya dari keyakinan kelas 1, di kelas 1. Beda dengan keyakinan di kelas 5. Maksud masalah G. Nah, di sini satu keyakinan kelas, Pak Salmi bisa melihat bahwa keyakinan di sini contohnya adalah selalu berpikir positif. Nah, apa itu? Lalu senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap semua tugas dan senantiasa membantu antara teman di kelas. Nah, inilah perbedaan keyakinan kelas 1 dan kelas atas atau kelas 5 dibedakan. Jadi tidak sama setiap keyakinan kelas. Jadi perlu disesuaikan apakah ini bisa diterapkan di kelas atas atau kelas bawah, dan diterapkan kelas 1 ataupun kelas 5. Nah, lalu yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Balik kantor, tidak sedikit ya. Nanti kalau sedikit terlalu lama ya. Segitiga restitusi. Adakah cara yang telah efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadikan seperti apa? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Di sini ada sebuah segitiga restitusi, yaitu kita melakukan sebuah validasi tindakan yang salah, kadang menanyakan keyakinan, dan kita menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan sebuah kelas kesalahan, karena kita, jenengan, saya bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan tersebut. Menstabilkan identitas itu seperti apa toh? Sebentar lagi Bu, selesai Bu. Jadi mohon tenang ya. Menstabilkan identitas itu seperti apa? Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu sama-sama secara menstabilkan identitas, stabilisasi dari identitas. Lalu saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu kok. Kita bisa menyelesaikan ini, tidak ada masalahnya. Lalu Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Lalu tindakan yang salah seperti apa? Contohnya adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kenapa? Waktu pulang sekolah Pak Salimi main tonjok sama Pak Wawan. Nah, contohnya seperti itu. Contoh. Nah, kamu Pak, tetap ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah dilindungi suatu hal yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Lalu menanyakan keyakinan. Apa kita percaya sebagai kelas? Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas yang ada atau keluarga? Apa nilai umum yang kita telah sepakati? Kita bisa menanyakan itu pada anak didik kita. Lalu apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Apa Bu? Mantap ya? Lalu pengalaman budaya positif, langsung kita gaskan saja. Nah, di sini penerapan budaya positif kemarin baca contohnya. Yang menjadi latar belakang apa? Rendahnya budaya baca menulis di sekolah, kurangnya monitoring dari guru terkait aktivitas membaca, belum adanya umpan balik dari guru. Tujuannya apa? Literasi. Monggo Bapak. Aku telat Pak. Izin Bapak, buat nama Bapak. Dengan tujuannya apa? Literasi baca dan menulis adalah bagian dari kesepakatan kelas. Melatih kedisiplinan dan tanggung jawab siswa untuk nanti melakukan budaya positif, yaitu kebiasaan baca dan menulis. Melatih siswa untuk tanggung jawab, itu tujuannya. Dengan tolak ukurnya adalah murid selalu menjalankan kesepakatan kelas, baik tertib dan berkontinu. Lalu warga sekolah
melaksanakan kegiatan tersebut. Lalu terjalin komunikasi, terjalin aktivitas antara wali murid, guru, seluruh warga sekolah dan masyarakat. Nah, lini masa tindakan yang dilakukan adalah salah satunya adalah unsur perancangan aksi nyata, lalu melakukan sosialisasi kepada kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, serta murid terkait rancangan tindakan aksi nyata dalam penerapan budaya positif gemar membaca. Lalu menyampaikan nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas kepada murid, memfasilitasi murid melaksanakan dengan kegiatan membaca, membagikan pengalaman kepada guru, video dokumentasi kegiatan. Lalu kita mengupload kegiatan aksi nyata kita di YouTube dan membagikannya di PMM. Nah, lalu kita bekerja sama dengan kepala sekolah, pendidik dan tenaga pendidikan untuk bersama-sama budaya konsisten dan menerapkan budaya positif. Kerjasama orang tua atau wali murid sudah menerapkan budaya positif di lingkungan rumah. Nah, alat-alat dan bahan yang diberikan apa toh? Yang pertama adalah alat. Kalau membaca itu karton, kertas pos, sheet double. Nah, double itu namanya double tick. Ngotot Pak Awan. Kalau ada spidol, ada laptop, proyektor, kamera, dan lain-lain. Oke. Dan yang selanjutnya adalah matur thank you, matur nuwun, terima kasih. Nah, demikian dari saya tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang mana bisa kita laksanakan di sekolah kita. Seperti ini adalah yang mana konsep utama dari budaya model budaya positif ini adalah perubahan paradigma, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, lalu ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, yang mana kita mau menjadi apa, menjadi penghukum, menjadi teman, atau menjadi manajer atau pemantau, bisa di posisi kontrol restitusi ini. Lalu kita membuat keyakinan kelas, dan ini adalah untuk mengontrol supaya kita buat segitiga restitusi. Demikian pemaparan dari saya. Saya apabila banyak salah dan banyak kata, mohon maaf semuanya. Saya punya salah karena saya manusia biasa, jadi saya mohon maaf yang besar-besarnya. Apabila ada tambahan nanti bisa dilanjut di kesempatan. Tapi sebelumnya ada tambahan dulu dari rekan-rekan atau ada gagasan buat saya untuk memajukan lebih baik lagi. Ya, kalau tidak ada waktu dan tempat yang diberikan kepada pembawa acara pada Mas Aliman. Terima kasih pada Bapak Nafiuddin yang sudah menyampaikan destinasi aksi nyata, luar biasa sekali. Sebelumnya aplaus dulu. Kita izinkan acara yang berikutnya yaitu doa. Dari siapa? Doa yang akan saya pimpin. Marilah kita berdoa sejenak. Semoga penyampaian dari Bapak Nafi ini tadi menambah ilmu untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa takbirna ya Allah ya jalil hajat. Wa dhahirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka al-darajat. Wa tuballighuna biha aqsal min jami'il khairatil hayati wa ba'dal maut. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li masyayikhina wa li walidina warhamhum kama rabbayani shaghira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan kita ajakkan acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara
hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.